Haleluya. Saya rasa 99% para pendeta setuju bahwa ini zaman akhir dan kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, bahkan ada yang terlalu a priori berlebihan sampai mereka katakan sudah mau kiamat. Ya, saya kurang setuju dengan hal itu. Pasti Yesus hidupku, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya akan firman-Mu. Aku yakin pasti firman-Mu hidupku. Kita ulangi sekali lagi, saudara. Segenap hatiku percaya padamu, hidupku bagimu. Engkaulah Allahku tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setiamu, Engkau pulihkanku. Engkaulah damaiku. Sungguh ku percaya firman-Mu abadi. Aku yakin pasti Yesus hidupku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya akan firman-Mu. Aku yakin pasti firman-Mu hidupku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya firman-Mu abadi. Aku yakin pasti Yesus hidupku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya akan firman-Mu. Aku yakin pasti firman-Mu hidupku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya firman-Mu abadi. Aku yakin pasti Yesus hidupku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya akan firman-Mu. Aku yakin pasti firman-Mu hidupku. Aku yakin, aku yakin pasti firman-Mu hidupku. Aku yakin, aku yakin pasti firman-Mu hidupku.
Haleluya. Kami sungguh yakin firman-Mu lah hidup kami. Karena firman kami hidup hari ini. Tanpa firman kami tidak bisa hidup. Karena itu hari ini kami mau dengar firman-Mu. Karena firman-Mu yang memberikan hidup kepada kami. Urapi kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus di takhta-Mu membakar seluruh area aspek hidup kami, sehingga hati kami tetap bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami terus berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal, akurat, konsisten. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Maju tetap di dalam Yesus, karena mundur mati, mundur bersama iblis. Maju hidup karena bersama Yesus. Dan kami tidak khawatir hari esok, karena hari esok kami sudah bersama Yesus. Urapi lidah-Mu, bibir hamba-Mu, supaya kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga hidup kami makin hari makin menyenangkan Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Biar setiap orang melihat kami, mereka akan memuliakan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami dalam hidup ini, karena kami adalah misi Kristus di muka bumi ini. Karena itulah hari ini kami berkumpul untuk mendengar sabda-Mu, firman-Mu, bekal hidup kami untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Urapi lidah-Mu, bibir hamba-Mu, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara, yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami. Kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tempat ini dijaga Tuhan, dipagari Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu-gugat kami dalam melayani pesta domba Allah hari ini. Dan semua yang hadir, semua sehat. Tidak ada yang membawa coronavirus. Kalau ada coronavirus sudah mati di gerbang, kami semua sehat walafiat. Kami percaya, sekalipun orang menghujat kami, sekalipun orang kadang kalah, oh haleluya, mereka mengintimidasi kami, menghujat kami, bahkan memaki-maki kami, tapi sampai hari ini kami sehat walafiat. Ini karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jagai semua mereka. Jangan ada satupun yang kena coronavirus. Bergairah, ulangi. Hati yang, roh yang berkobar, menyala, menyambar. Oh salah ya. Hati yang berkobar. Apa? Benar tadi. Oh. Roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju karena mundur bersama setan, mundur mati, maju hidup karena bersama Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Satu kebahagiaan ya buat saya dan buat semua saudara, kalau malam ini kita masih bisa berkumpul di situasi yang pandemik ini. Ini semua adalah karena anugerah kasih karunia Tuhan, karena perlindungan penjagaan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana Tuhan ada. Saya bangga memiliki Yesus. Saya bangga juga dipilih Yesus menjadi pelayannya, menjadi saksinya, menjadi hambanya. Sampai hari ini sudah kurang lebih mungkin ya 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Sampai hari ini saya tetap bisa setia melayani Dia. Itu bukan karena kuat gagahku, itu karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita sudah dengar tadi kesaksian Ibu Jika. Dia saudara dulu pelayan Tuhan, dipakai Tuhan, tapi bisa jatuh begitu saja. Itulah saudaraku yang saya kasih, menjadi satu pelajaran buat saya secara pribadi. Karena itu juga saya bisa mengucap syukur, bukan karena kejatuhan Ibu Jika tadi, tapi saya mengucap syukur saya masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Begitu banyak tantangan, penderitaan, kesulitan yang saya hadapi, mulai dari perintisan ya, mulai dari jemaat 2 orang, 3 orang ya, kadang kami hanya berdua saja yang beribadah, saya dengan istri saya, karena jemaat-jemaat tidak hadir. Istri saya memimpin pujian, saya jadi jemaat ya. Setelah dia selesai memimpin pujian ya,
Saya khotbah, dia yang jadi jemaat. Saudara, haleluya. Ya, makanya haleluya. Jadi sampai seperti itunya ya. Haleluya. Ya, sampai seperti itunya ya pelayanan kami, dan belum lagi dari operasional pelayanan yang begitu sangat sulit sekali ya. Keuangan yang begitu sangat sulit, tapi sampai hari ini kami masih bisa bertahan, masih terus dipelihara Tuhan. Ini karena kuasa Yesus, ini karena mujizat Tuhan. Kalau kita setia, pasti kita dipelihara Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kadang-kadang orang melihat saya hanya waktu sekarang, mereka nggak lihat mulai dari perintisan seperti apa ya. Jadi mereka nggak mengerti bagaimana kesulitan, penderitaan ya, tantangan yang kami hadapi dalam pelayanan. Tapi kami tetap setia. Saudara, sekarang ini kondisi pandemik yang begitu sangat mengerikan ya. Tadi saya mendengar kesaksian dari seorang bapak yang membuat saya juga di satu sisi merinding, tapi di sisi lain juga saya makin semangat. Saya harus buktikan kepada dunia ini bahwa corona kalah dalam nama Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sehingga saya semangat buat pesta anak domba Allah hari ini. Padahal kemarin itu saya katakan sama Ibu Gembala sama istri saya, lihat nanti aja. Jadi ada 50-50 ya. Ada pingin mau buat, ada pingin nggak buat ibadah hari ini. Tapi dengar kesaksian tadi, si corona tadi, geram saya saudara. Kenapa orang menyembah memuji Tuhan kok bisa kena corona gitu ya? Ya kalau kesaksian tadi memang dia nggak lagi menyembah memuji Tuhan. Tapi kalau ada orang yang lagi hidup dalam Yesus menyembah memuji Tuhan bisa kena corona, mungkin itu Yesus yang lain saudara. Ya, bukan Yesus yang kusembah. Jadi maaflah ya. Kalau ada pendeta-pendeta yang dengar khotbah saya, janganlah komen-komen yang nggak jelas. Jadi kita hanya buktikan aja hidup kita ya. Seger, sehat, luar biasa, dahsyat, ajaib. Ya, saya juga bangga lihat istri saya ya. Khotbah dia lebih banyak yang nonton daripada khotbah saya. Khotbah dia udah 3.000 lebih kemarin. Nah, karena judulnya di situ, kenapa istri pendeta lu bisa khotbah? Kemana pendeta lu bisa? Jadi orang ini kalau ada masalah dengan saya suka kali. Sampai kita itu banyak Islam. Iya, suka kali dia. Kalau ada apa-apa sama saya, misalnya digerebek, sapam, ditangkap polisi, senang itu nonton. Haleluya. Iya, jadi pingin tahu ya, kepo kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap mereka apa namanya ya, dianggap mereka menyusahkan kita ya. Tapi di sisi lain mungkin mereka juga mau lihat, mau doakan kita gitu. Jadi semualah bercampur di situ ya. Yang apa? Hertes istilahnya apa? Hertes ya. Istilahnya begitu, juga campur di sana, yang suka juga campur. Saudara, jadi situasi pandemik ini saudara, kalau saya lihat dan sesuaikan dengan Alkitab, saya rasa ini tepat untuk kita hayati firman Tuhan ini ya. Itu yang saya baca tadi waktu kira-kira jam 6 sore saya menemukan ayat ini. Jadi tidak terlalu cepat persiapan saya, walaupun memang saya berdoa terus, tapi dapatnya ini di waktu tadi jam 6 sore. Itu sebabnya saya telepon si Randy, berapa orang yang dari sana? Oh, kalau cuma 4 orang, ya udah kalian naik motor aja. Tapi kalau tadi ada 8 orang, saya jemput naik mobil. Ya, supaya jangan terlalu banyak motor yang lalu lalang. Karena apa? Karena ini kan daerah elit, saudara ya. Jadi nggak sembarangan orang masuk sini ya kan. Jadi makanya orang sulit cari saya karena saya di tempat yang elit. Haleluya. Ya, kita baca Lukas 12. Lukas 12. Oke. Sudah? Inilah tepat untuk kita hayati ayat ini. 3, 2. Oh, Lukas 12 ayat 35. Ya. 3, 2, 1. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Haleluya. Tapi saya rasa kita harus dari ayat 45 dulu biar kita bisa meresapi ayat yang tadi ya, 35 tadi. Ayat 45 kita baca. Haleluya.
3, 2, 1. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk. Ayat 46. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Haleluya. Jadi saudara, ini berbicara tentang kesetiaan seorang hamba Tuhan. Jadi diperumpamakan di sini adalah seorang hamba yang bekerja di rumah tuannya. Ya, tuannya nggak datang-datang ya. Jadi dia sok jago. Jadi dia sok mau jadi tuan, bukan lagi dia memposisikan dirinya sebagai hamba, tapi dia menjadi tuan. Karena di tempat itu banyak hamba-hamba yang lain. Jadi pada zaman itu, kalau orang kaya raya itu biasanya punya hamba banyak sekali ya. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Jadi hamba itu bisa dibeli di pasar. Jadi di pasar itu dipajang tuh hamba cewek, hamba cowok. Di situ dikatakan laki-laki dan perempuan. Jadi ada hamba laki-laki, ada hamba perempuan, itu dijual. Jadi ketika orang kaya raya datang, tawar-menawar, beli, jadi hamba itu dibawa pulang, dan hamba itu tunduk 100% dengan otoritas tuannya. Bahkan dia tidak berhak atas dirinya. Makanya dalam bahasa aslinya itu jongos atau dulos ya. Jadi hamba ya, kalau dulos itu bahasa aslinya, kalau jongos bahasa kitanya ya. Jadi seorang jongos, seorang hamba itu tidak berhak atas dirinya pada zaman itu. Tidak ada hak asasi manusia, nggak ada. Jadi hamba itu boleh disuruh kerja 24 jam. Bahkan hamba, makanya dalam agama lain ada hamba itu bisa ditiduri oleh tuannya. Itu tidak ada tuntutan. Misalnya hamba ini perempuan ya, perempuan ini mungkin cantik, dan si laki-laki ini tuannya suka, itu boleh. Itu tidak ada hukum. Nah, sebaliknya juga, kalau si hambanya laki-laki, si tuannya perempuan juga boleh. Jadi nggak ada hukum ya. Nah, hamba itu bukan hanya ditiduri boleh, tapi diinjak-injak pun sampai mati nggak ada urusan. Pada zaman ini itu tuh artinya hamba. Dia tidak berhak atas dirinya sedikit pun, saudara. Saudara, jadi hamba ini, yang satu ini, ketika ditinggalkan tuannya, dia merasa sok jago. Jadi hamba-hamba yang lain, hei, lu harus tunduk sama gua. Begitu kira-kira ya. Dia pukuli hamba laki-laki yang lain, hamba perempuan yang lain, dia pukuli. Padahal dia juga hamba. Tapi karena tuannya pergi, dia sok mau jadi tuan, saudara. Kadangkala banyak hamba-hamba Tuhan, ya, sok mau jadi tuan, ya. Padahal dia hamba. Ya seperti kesaksian ibu tadi kan, harusnya melayani jemaat 4 orang. Iya nggak apa-apa, orang kita hamba. Buang kotoran orang juga nggak apa-apa, namanya kita hamba. Iya kan? Melayani 1000 orang juga nggak apa-apa, namanya kita hamba. Saya dulu pernah sempat berpikir, wah kok melayani kok jumlah jemaat sedikit sekali. Tapi kan Tuhan buka jalan. Ternyata sekarang kalau saya khotbah pasti paling sedikit 1000 pasti ada, paling sedikit. Itu paling sedikit. Yang khotbah kemarinnya udah 1400 berapa. Paling dikit maksud saya. Ya. Beda kalau kita bicara mengkanter-kanter macam gereja kebakar tadi, itu pasti puluhan ribu. Dan jadi saudara, ternyata Tuhan buka jalan dengan cara yang berbeda. Kalau kita hamba, kita tidak lagi berhak atas diri kita. Kenapa? Karena arti hamba itu adalah haknya dirampas. Dia nggak punya hak lagi. Saudara, dia sok-sokan ini. Sok-sokan, dia pukul hamba perempuan, hamba laki-laki. Wah, dia minum mabuk. Karena biasanya pada zaman itu orang Timur Tengah, sampai sekarang juga ya, karena di sana itu ada berapa cuaca. Saya ke Israel itu ingat saya ada 3 musim kalau nggak salah ya.
musim panas, musim semi, musim salju kalau nggak salah begitu ya. Jadi saudara, saya yakin ini kejadiannya waktu musim-musim dingin, ya, sehingga dia mabok-mabok. Karena biasanya mereka itu punya lemari pasti ada alkohol untuk persediaan musim dingin. Dia mabok-mabok. Wah, tiba-tiba tuannya datang. Haleluya. Maka Tuhan itu datang kan. Nah, Tuhan itu datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, lewat perumpamaan yang Yesus beritahu kepada kita, kita belajar pada musim pandemik ini. Banyak orang-orang yang sudah nggak setia lagi sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka berpikir, apalah artinya saya lagi doa, apalah artinya saya menyembah, apalah artinya saya baca firman, apalah artinya saya kumpul menyembah memuji, nanti malah kena corona dan seterusnya dan sebagainya. Mereka sudah tidak lagi setia. Tiba-tiba nanti saudara, Tuhan itu datang. Haleluya. Saya rasa 99% para pendeta setuju bahwa ini zaman akhir dan kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, bahkan ada yang terlalu a priori berlebihan sampai mereka katakan sudah mau kiamat. Ya, saya kurang setuju dengan hal itu. Yang saya setuju adalah kapan saja Tuhan itu bisa datang. Kenapa? Karena satu hari ini kalau nggak salah ada 500 yang meninggal karena COVID. Kalau nggak salah ya, tadi berita 500 lebih. Ya, berarti kan mereka itu nggak tahu kan kalau meninggal hari ini. Haleluya. Terus yang buat dia mati siapa? Oke, ada yang berpikir setan. Oke. Tapi mau setan, mau siapa kek, yang penting dia berhadapan dengan Tuhan nanti. Berhadapan di pengadilan Tuhan. Kalau yang panggil Tuhan, ya juga berhadapan dengan Tuhan. Jadi nggak perlu kita perdebatkan siapa yang panggil dia. Yang jelas dia berhadapan dengan Tuhan. Yang tidak di dalam Yesus akan masuk ke alam barza dan akan dibuang ke alam Hades. Tetapi yang hidup dalam Yesus, sungguh-sungguh dalam Yesus, akan langsung nggak pakai alam barza, langsung ke Firdaus. Hari ini engkau bersama aku ke Firdaus. Kalau engkau dipanggil hari ini, engkau dalam Tuhan Yesus dan engkau setia dengan Yesus, maka Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku ke Firdaus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mungkin ada di antara saudara berpikir, Pak, itu kan ayat untuk si penjahat sebelah kanan. Yes, tapi itu tidak berlaku bagi kau kalau kau sekarang posisinya sebagai penjahat di sebelah kanan. Itu hanya berlaku bagi satu orang itu. Bagi kau tidak berlaku. Bagi kau yang berlaku, ketika kau hidup di dalam Yesus hari ini dan kau meninggal dunia, kau langsung ke Firdaus bersama Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Oh Pak, tapi waktu saya mau mati itu minta ampun dulu. Wah, itu tanya Tuhan lah, saya nggak tahu kalau itu ya. Apa Tuhan terima atau tidak, itu urusan Tuhan. Haleluya. Itu Tuhan yang menentukan. Jadi saya nggak bisa menghakimi. Tetapi yang saya bisa pastikan, siapapun kita kalau di dalam Yesus sungguh-sungguh setia sama Tuhan, hari ini kita mati, pasti langsung ke surga. Langsung kita bersama Tuhan. Karena itu saudara, mari kita tetap setia menjadi seorang hamba. Dan kita bukan Tuhan, kita adalah hamba. Haleluya. Jadi pendeta belum tentu hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa saja pendeta. Tapi yang pasti semua kita yang hadir hamba Tuhan. Kita bukan tuannya Tuhan, tapi kita adalah hambanya Tuhan. Haleluya. Jadi status kita dalam roh sama hamba Tuhan. Haleluya. Jadi seorang hamba itu tidak berhak atas dirinya. Kenapa? Karena dia sudah dibeli lunas. Harganya tidak main cicil, tapi lunas dibeli. Alkitab bilang di suratan Petrus,
Kita sudah dibeli lunas dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sehingga kita gak punya hak atas diri kita. Saudara, untuk membuat pelayanan seperti ini, walaupun seperti ini begitu memeras otak. Kenapa? Karena kita harus betul-betul berdoa. Ya, bisa nggak kita laksanakan pesta anak domba Allah hari ini di pandemik seperti ini? Pertama, kita akan berhadapan dengan coronavirus dan kita harus berdoa sungguh-sungguh. Siapapun yang datang yang kita tidak tahu, seperti Bapak tadi kan yang dari Medan, saya tidak tahu gimana kondisinya. Saya datangin aja, tadi saya salamin aja, saya kasih mic lagi, saya pakai lagi, ngeri juga kan? Nah, tapi dengan kuasa doa, kita berdoa terus. Ketika mereka ada di gerbang, coronavirus mati. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Mama Nail sekarang dia sangat prokes sekali, luar biasa. Iya, dia sekarang sangat ngeri dia. Haleluya. Iya, enggak apa-apa, itu bagus juga. Tapi jangan sampai kita nggak bisa mengeluarkan suara. Haleluya. Enggak, jadi masker tidak menghalangi kita untuk haleluya. Tidak bisa menghalangi. Ya, kalau kita pakai masker terus akhirnya kita haleluya. Ya, tapi kalau bisa tetap haleluya, nggak apa-apa ya. Jadi saudara, jadi Tuhan lihat kesetiaan dan Tuhan bisa datang kapan saja. Nggak perlu kita berargumentasi laga ayat, adu ayat, terus nggak perlu kita alegoris, nggak perlu. Yang jelas Tuhan bisa datang kapan saja. Ngapain harus cerita kiamat? Betul nggak? Iya, Tuhan bisa datang kapan saja kepada kita pribadi, lepas pribadi. Haleluya. Saya kaget, ada orang-orang yang saya kenal, terus saya telepon beberapa hari yang lalu, ya bukan saya telepon ya, saya WA terus, saya kasih ayat terus. Tapi dijawab amin, amin, amin. Baru kemarin dia jujur. Dia bilang, ini nomor papa saya sudah mati. Ternyata yang jawab selama ini anaknya yang gadis. Papanya udah mati, nomor HP-nya dipegang dia. Wah, ternyata saya kasih firman terus sama orang mati. Haleluya. Jadi saudara, nggak harus kiamat, betul nggak? Ngapain pendeta-pendeta terlalu operating ya, cerita kiamat, cerita ini. Bawa jemaat itu hidup benar, bawa jemaat itu setia kepada Tuhan. Kapanpun datang Tuhan, mereka pasti diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Apalagi seperti Pak Manurung ini ya, kalau masih banyak mikirin uang, mikirin itu, aduh udah tua-tua begini, udahlah, pikirin Tuhan aja. Yang penting ada makan minum cukup lah. Itu kata firman Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena sewaktu-waktu kapan saja kita bisa. Mungkin Anda berpikir, oh saya masih muda. Wah, banyak orang-orang muda yang meninggal duluan. Orang tua masih hidup sampai sekarang. Jadi itu nggak bisa kita jadikan patokan umur. Karena Tuhan tidak melihat umur. Tuhan melihat apa yang sudah Dia tetapkan di buku kehidupannya. Kalau memang di buku kehidupan kita Tuhan tetapkan kita ini ya umurnya 80 karena kesetiaan, kita 80. Tapi bisa nggak umur orang udah ditetapkan Tuhan di buku kehidupan 80 tapi nggak jadi 80? Kalau dia nggak menjalani prokesnya Tuhan, kalau kau aja jalani prokesnya Menteri Kesehatan, itu ya bukan Tuhan. Silakan kau pakai berapa lapis kalau kena. Tapi kalau prokesnya Tuhan kita ikuti, prokesnya apa? Bangun pagi menyembah memuji. Prokesnya apa? Baca firman setiap hari. Prokesnya apa? Renungkan firman setiap hari. Amin. Prokesnya apa? Setia beribadah. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka umurmu panjang, karena umur panjang di tangan kanan Tuhan, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa kasih umur panjang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa.
Mungkin ada orang berkata, Pak, dia orang baik. Tapi kalau kok cepat mati, Tuhan hanya mau pakai orang benar. Karena orang benarlah yang akan bisa membawa kebenaran Allah. Orang baik hanya bisa membawa kebaikan. Karena Tuhan adalah kebenaran. Hanya orang benar yang bisa membawa kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan sampai hari ini masih memelihara orang benar untuk menahan antikristus. Kalau Anda baca ayat itu, kenapa antikristus itu sampai sekarang tidak datang? Karena masih banyak orang-orang benar yang menahannya. Kalau sudah tidak ada orang benar lagi, maka antikristus pasti datang. Angka 66 akan dicapkan di keningmu, ya. Saudara, kemarin saya nonton TV di Amerika, negara bagian Amerika, lupa saya negara apa. Di sana sudah ada chip di sini. Chip di sini. Itu bukan saya dengar dari orang loh, langsung disiarkan di Metro TV. Jadi ada chip di sini. Jadi dia bisa berbelanja pakai itu saja. Pakai tangan itu aja semua. Jadi pakai tangan itu dia bisa belanja, bisa ngambil barang. Kenapa? Karena di situ sudah sebagian besar toko-toko yang bisa terima itu. Ya, sudah ada mereka teknologi canggihnya yang bisa. Jadi kayak ATM aja, tangan dia jadi ATM. Tapi saya nggak dengar itu chipnya 66, nggak, cuma chip. Tapi di siaran berita itu tidak dibilang 66. Jangan kita tambah-tambahin ya. Tapi chip. Artinya berarti chip 66 itu bisa terjadi. Kenapa? Karena sekarang pun sudah ada chip. Walaupun mungkin itu bukan 66. Ya, kan tinggal merubah angka saja. Kalau sekarang 77, ya nanti akan 66, kan begitu. Intinya kan teknologinya sama. Haleluya. Saudara, makanya saudara, kita ini nggak bisa lagi main-main. Haleluya. Haleluya. Terus kita lihat di ayat berikutnya. Kenapa saya ngambil di tengah? Supaya kita gampang memahaminya ini. Nanti kita ke atas. Jadi begitu, kadang-kadang khotbah itu dari tengah dulu baru orang paham. Iya. Kadang pun kita kalau melihat istri kita itu ya, kadang-kadang dari belakang baru kita lihat dia bagus, kadang dari samping, kadang dari depan, kadang-kadang berubah-berubah, saudara. Iya. 47. Ya kan? Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, ayat 47, 3, 21. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Wah, lihatlah. Ya. Jadi dia udah tahu kehendak tuannya, tapi dia tidak melakukan, dia lebih banyak dapat pukulan daripada yang tahu hanya sedikit. Misalnya gini, Daniel hanya tahu 5. Ya, terus Randy tahu 10. Randy yang paling banyak pukulan daripada Daniel. Nah, mungkin Randy bilang begini, kalau gitu mah gue lebih bagus tahu 2 aja. Udah terlanjur lu, kenapa lu belajar? Makanya lebih bagus tinggal di hutan tidak tahu apa-apa. Itu pasti siksanya kecil. Kenapa? Orang dia nggak tahu. Barang siapa yang tidak tahu firman Allah, dia tidak akan dituntut oleh firman Allah. Tapi barang siapa yang sudah mengenal firman Allah, dia akan dihakimi oleh firman itu. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan menghakimi, tapi firman itu yang menghakiminya. Jangan terlalu tegang, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tahu Anda tegang, apalagi pandemik ini ya. Kapan saja orang, ada sudah 7 orang kayaknya yang saya kenal mati karena pandemi. Telepon, Bapak nggak tahu dia udah mati. Kenapa? Covid. Waduh. Memang saudara, waduh sekarang ya, tanah pun sudah mulai habis. Tadi Anda dengar ya kesaksian Bapak itu ya, yang saya kasih ke grup. Ada yang dengar tadi? Iya. Ada ya? Ngeri kan? Sampai berapa rumah sakit. Untung dia masih punya tenaga ya, masih bisa bernapas. Iya. Sehingga dia sampai beli mau beli tabung sendiri, dan akhirnya ketemulah satu rumah sakit. Rumah sakit yang di mana? Di Bekasi. Dia turun. Itu saudara, mobil nggak boleh masuk. Orangnya sudah turun, itu berbaris. Bukan di rumah sakit, itu berbaris mulai dari lapangan itu, alun-alun semua orang Covid, pakai kursi roda semua. Jadi di sana disewain kursi roda. Dengar tadi dong. Iya, karena banyak Anda yang nggak aktif di
Anda aktifnya di Instagram, terus aktif dong di ini juga. Di apa namanya? Di GPPS Metanoia ya. Di apa namanya? Di grup. Jadi kalau dikirim-kirim tahu, oh pendeta sedang bicarakan ini. Jadi saya nggak terlalu terlalu habis energi untuk menjelaskannya. Saudara, bayangkan, saya agak-agak ngeri tadi. Tapi muncul keberanian saya. Wah, saya pikir dialah itu yang kena gitu, saya enggak. Ya, tapi perlu juga kita perhatikan omongan dia. Dia bilang apa? Jangan sok jago. Jangan sok jago. Jaga prokes, betul, bagus. Kalau kau sampai pergi ke mall, pergi kau keluar sana, terus berinteraksi dengan orang sembarangan, nah itu tidak saya benarkan. Iya, tapi kalau kau menyembah memuji Tuhan bersama-sama anak Tuhan, kalau benar-benar Tuhan hadir, nggak mungkin kena COVID. Ada amin? Amin. Haleluya. Pak, gimana yang mereka ke gereja tapi kena COVID? Nah, jawab sendirilah. Kenapa bisa Yesus kalah dengan COVID? Iya kan? Nggak mungkin dong. Makanya Anda harus setia. Ya, nanti lihat ini yang mulai nggak setia-setia, yang takut datang untuk kita menyembah memuji bersama. Nanti lihat, nggak usah saya sebut satu-satu nama. Kena itu. Lihat aja. Nggak percaya ya udah kita tunggu, kan masih lama COVID ini. Siapa bilang 3 bulan? Ini bertahun. Saya berani katakan ini masih bertahun. Saya katakan ini bertahun. Dulu waktu pertama ada COVID dibilang 2021 selesai bulan Juli kira-kira. Bukan Juli, bulan 4 kalau nggak salah. Ada prediksi-prediksi gitu dari orang-orang kesehatan. Saya bilang tidak. Tuhan sudah kasih tahu saya, ini berlalu terus. Nanti orang benar yang akan dimunculkan Tuhan menjadi terang bagi bangsa ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Makanya di musim pandemik ini saya makin dipromosikan Tuhan. Saya makin dikenal banyak orang. Walaupun pendeta kontroversial, tapi semakin banyak dikenal orang. Haleluya. Semakin banyak dikenal orang, tentu pasti cuan semakin ada dong. Pasti, itu nggak mungkin enggak. Itu sudah pasti. Misalnya ya, kita jual jamu urapan misalnya. Haleluya. Iya, kalau hanya jamunya yang dikenal, orangnya nggak dikenal, orang nggak akan beli. Tapi kalau orangnya dikenal baik, dikenal penuh urapan lagi, wah pasti. Orangnya aja penuh urapan, apalagi jamunya. Haleluya. Minyak urapan kita sekarang sudah dipesan banyak orang. Tapi saya nggak sempat kirim-kirim semua, sudah ada lagi yang pesan. Tapi tadi kita sudah pesan, udah kirim ke Batam. Dia bilang bayaran berapa? Nggak ada bayaran. Tapi puji Tuhan juga, dia kirim 500, dia kirim 300. Akhirnya kalau dihitung-hitung walaupun nggak ada bayar, bisa 3 juta kali itu. Ternyata dia orang Buddha. Ngeri nggak? Buddha. Saya taunya baru seminggu yang lalu. Dia kasih duit terus, minta minyak urapan. Saya bilang bukan masalah uang Pak, saya malas ke luar-luar gitu. Dia baru terbukanya kalau nggak salah berapa hari yang lalu lah. Dia bilang dia pasti nonton terus. Saya orang Buddha Pak, tapi saya percaya dengan kuasa kuasa Yesus yang ada pada Bapak, dan saya tertarik melihat pelayanan Bapak karena Bapak dia bilang ya begitu manusiawi, kemanusiaannya tinggi gitu. Wah, jadi dia senang gitu melihat orang melayani anak jalanan, terus ngomong sama orang-orang susah, terus duduk bareng padahal mobilnya platnya 1, dia lihat, ngeri gitu loh. Ngeri lah orang kita berhenti di depan Istiqlal aja semua polisi tentara lihat. Wow, anaknya semua pakai masker. Polri TNI, bapaknya enggak. Oh, berarti bapaknya ini letting tahun berapa ini pikirnya kan? Haleluya. Iya, saudara. Jadi mari kita tanggalkan kesombongan. Haleluya. Kita tanggal keangkuhan. Nanti kalau orang anak-anak muda itu kalau udah punya motor gede, sombongnya bukan main. Terus ceweknya di belakang duduknya gini, kan begitu kan? Tapi kalau kita nak Tuhan ya santai aja. Haleluya. Iya, jadi ibu tadi pun kan jatuhnya karena kesombongan. Kesombongan itu saudara bukan karena kata-kata. Iya, orang banyak bilang saya sombong, sok jago, sok hebat. Karena kata-kata saya ini kata-kata yang baru saya bilang ini, nanti ada yang komen sok jago nih. Tapi kan buktinya saya sehat. Iya kan? Kan saya
bukan kasih janji, saya kasih bukti. Haleluya. Ngapain janji-janji omong doang? Apa nama? Ya, SPK atau apa kata si Terry dulu? Ada SPK apa itu? PPKS ya, apa? Iya, janji-janji palsu apa itu? Janji-janji doang apa itu ya? Iya, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Haleluya. Makanya buat acara begini pun gak gampang. Pertama, saya berpikir, bagaimana nih kalau ada jemaat ini orang baru datang, toto bawa corona, itu satu. Kedua, bagaimana nanti kalau ada orang tertentu gak suka. Ketiga, bagaimana ya cara mereka datang kemari, bagaimana, apa ada yang dijemput, apa ada yang datang sendiri, semua itu. Jadi saya yang mikirin semua. Saya lihat di CCTV, terus kok ada orang tapi gerbang nggak dibuka, saya turun, loh kok ini mau keluar mobil tapi pot-pot masih di sini, mau masuk motor nanti susah. Jadi semua itu masih kendali saya, saudara. Tapi saya berpikir, saya ini kan seorang hamba. Haleluya. Makanya saya katakan banyak kali orang di sini, aku bilang anakku banyak, tetapi semua harus ngomong beginilah, begitulah, beginilah, semua harus diomongin. Tapi saya tahu, saya ini kan memang ditempatkan Tuhan di sini sebagai hamba. Tapi saudara jangan gunakan ayat ini untuk memperhamba hamba gitu ya. Jangan digunakan ayat ini untuk memperhamba hamba, karena saudara juga hamba. Jadi hamba itu ada hierarki. Saya hamba, Yusuf juga hamba, tetapi Yusuf itu hamba yang membawai hamba. Lah baca dong di Alkitab, betul lah? Iya, hamba yang membawai hamba. Saudara hamba, saya hamba. Jangan saudara gunakan hamba ini untuk memperhamba saya, karena saya hambanya Tuhan, bukan hamba saudara. Percaya saudara? Haleluya. Jadi Anda harus taat ya. Jangan kadang-kadang begitu saudara. Kayak Ibu Gembala ini, sebenarnya pelayanan ini yang membuat saya bertahan Ibu Gembala terus. Betul. Kayak kemarin juga bilang, jadi lu ngapain sih ribet-ribet begitu? Kita sekarang tidur-tidur juga pasti Tuhan pelihara. Saya bilang, nggak usah kita harus buka gembala-gembala begini menggembalakan, Tuhan pelihara. Tapi dia terus saya aja minta makan saudara, kan saya sekarang nggak gigi bermasalah, jadi saya nggak makan nasi sudah 2 minggu 3 minggu, paling bisa Indomie sama roti, iya, sama susu cap beruang, itu aja terus saya minum. Haleluya. Terus tadi mulai dari kemarin saya bilang, mana ini masakan Indomie? Udah ada nasi, udah ada ikan, berapa jenis? Masa Indomie lagi? Waduh, ya udahlah. Saya bilang gigiku nggak bisa. Ya udah, akhirnya dia masak. Kalau kau minta, anakmu jadi minta. Padahal ada nasi, ada makanan. Padahal uang bebas dia ngambil. Nah, terus udah gitu, tadi gitu juga. Ma, buatin Indomie dong, jam 1 kan? Dia nggak dengar. Terus jam 3:30 apa jam 3 saya bangun. Saya turun dari atas, turun ke bawah. Saya lihat baru datang dia sama si Bang James. Bawa apa namanya? Bawa tutup itu. Apa? Piring apa namanya? Itu yang untuk makanan lah itu. Apa namanya itu? Tolonglah dibantu saya. Entah apa namanya, nggak ngerti lah. Yang penting piring plastik itulah. Kotak plastik. Saudara, iya, sudah saya lihat di situ mie gomak sama bumbu-bumbu. Ku bilang, ku bilang, giliran saya minta Indomie kau marah-marahin. Giliran ngelihat, nanti di otak dia kan Pak Manurung datang. Mungkin kan dia bilang tadi, nanti Ibu Ria datang. Terus mau makan apa dia? Lu ampun, lu perhatian banget sama Ibu Ria, lu gak perhatiin. Gua bilang gitu. Wih, anak saya bela saya, hari ini dia baru bela saya. Iya. Bukan, dia bilang kalau enggak,
kamu. Oh ya perhatiin, maksudnya perhatiin. So, maksudnya dia bilang, kan gue bilang, giliran saya minta Indomie kok marah. Giliran masakin orang Bu Ria, karena dia bilang, Ibu Ria nanti datang. Jam sekian, pulang kan lapar. Maksudnya Ibu Ria ini jadi bemper, termasuk untuk Mama Nael, untuk Mama Bunga semua, untuk Randy, untuk semua, untuk si Naomi kan. Mana si Naomi? Nggak ada dia. Ah, haleluya. Hah? Oh, iya. Jangan di luar aja. Oh, di luar mana? Haleluya. Ya udah. Haleluya. Jadi saya katakan gitu sama dia. Waduh. Marah dia. Udah kalau gitu saya nggak mau lagi. Bukan, saya bukan masalah uang. Masalahnya ke aku, kenapa kau sering marah untuk masak sesuatu? Iya, kalau kau minta, anakmu minta, ya kasih lagi. Nah, kenapa kau ke jemaat kok kayaknya ngoyo banget? Itulah saudara, kalau udah hati melekat di pelayanan. Tapi juga jangan sampai kejadian seperti itu. Karena banyak hamba-hamba Tuhan gitu juga ya. Karena pelayanan begitu semangat, lupa dia sama istri, lupa dia sama anak. Jangan juga sampai seperti itu ya kan. Jadi dia lebih cinta sama jemaat daripada suaminya, kan nggak boleh. Cuman lubang. Iya. Itu kisah nyata saudara. Jadi tadi ada Pak Tanjung, jadi dia marah dia bilang, aku sudah didengar Pak Tanjung ini, sudah didengar, saya nggak mau masak lagi. Ya aku bilang ya udah kalau nggak mau. Pas saya turun tadi jam 6 saya intip, dia masak sama Ibu Ria. Berarti ada makan juga. Saya bilang begini, kamu seharusnya punya otoritas. Kamu dekati itu jemaat-jemaat cewek, suruh ajari tentang pelayanan. Kasih aja minyak, kasih bumbunya, mereka suruh masak. Itu kan pelayanan juga. Haleluya. Saudara melayani hanya mengeluarkan tenaga, nggak usah digaji. Saya bilang kasih aja, kan udah kita kasih Indominya, bumbu-bumbunya. Saudara, kalau seorang hamba harus siap. Haleluya. Nah, saya nggak tahu Anda ini posisinya hamba atau tuan, kan begitu. Kalau posisi Anda ini tuan, ya memang pinginnya dilayani terus. Wah, saya memang melihat istri saya ini, itu sampai dia bilang, kalau gitu saya nggak mau masak hari Minggu. Bukan masalah itu, masalahnya kau boleh masak, tapi dahulukan saya. Jangan sampai saya nanti jadi dikasih makan orang lain. Sesuai dengan pesanan Pak. Iya, jangan sampai ada orang lain yang kasih makan saya, kan gitu. Maksudnya perempuan lain. Iya, jadi saudara, itu saya mau kasih contoh, maksudnya itulah hati pelayanan. Sampai begitu, sampai keluarga pun kadang-kadang bisa terabaikan. Ibu tadi lihat kesaksian pelayan, sampai makan pun dia kadang-kadang terlambat. Iya kan? Akhirnya kena mah dia. Iya. Makanya saudara, kita untuk bisa tetap ya dalam kondisi setia, apa yang kita harus buat, apa yang kita harus lakukan. Nah, makanya di ayat 35 dia jawabannya. Ya. Jadi kadang-kadang begitu ya Alkitab ini. Ya, nggak harus dari ayat 35 ke ayat 45. Jadi dari ayat 35 inilah yang kita harus lakukan supaya kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Ayat 35, 3, 2, 1. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap pinggang. Itu maksudnya gini loh saudara, penguasaan diri. Haleluya. Kita memang bisa mau apa saja bisa, tapi kita stop, enggak. Kenapa? Karena ini nggak memuliakan Tuhan. Oh tapi kan uangku banyak. Nggak muliakan Tuhan. Oh tapi kan ini hobi gua. Nggak, ini nggak memuliakan Tuhan. Jadi kita ikat pinggang kita. Ya, pelitamu tetap menyala. Jadi kalau pinggang diikat, ada penguasaan diri, pelita akan menyala terus. Haleluya. Ayat 36. 3, 2, 1. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Haleluya. Jadi yang kedua ini yang kita lakukan saudara, sebelum nanti Tuhan menjemput kita. Karena katanya dia datang tadi tanpa disangka-sangka. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Haleluya. Jadi begini saudara,
Anda mungkin kurang paham ya kalau Anda baca begitu aja. Jadi biasanya saudara, kalau di daerah Israel itu perkawinan kan banyak adat-adatnya, ya. Jadi banyak adat-adatnya. Jadi ada salah satu adat yang mereka itu buat kejutan gitu. Nah, buat kejutan, jadi mempelai itu tiba-tiba ya nongol. Apa bahasa sini? Surprise. Surprise ya. Dia buat kejutan. Jadi orang wow. Jadi di mana-mana kan ada adat-adat tertentu. Jadi saudara di sini, tapi kita tetap menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Maksudnya dia bisa datang kapan saja, tiba-tiba. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi begini saudara, ada budaya-budaya ya, terutama di Timur Tengah, di Israel, itu mereka kadang buat kejutan gitu, datang tanpa pemberitahuan. Wih, sudah datang, kenapa kau nggak kasih kabar? Ternyata udah pakaian pengantin saudara. Ya, ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saya ulangi ya. Ya, lihat, ini yang kita buat. Yang ketiga, tadi yang kedua. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga aja. Kita nggak perlu berdebat tentang kiamat. Tentang apa? Pengangkatan. Bahasa apanya? Rapture apa itu? Tentang pengangkatan. Itu sekarang kalau buat konten begitu tuh, saya nggak usah sebut-sebut pendetanya. Yang nonton langsung 100.000 sehari, 200.000. Itu kesukaan Pak Peri tuh. Kalau cerita-cerita gitu. Iya. Apalagi cerita-cerita. Di sana ada kuntilanak, di sana ada gundru. Waduh. Itu kesukaan Pak Peri. Saudara, kita nggak perlu yang begitu-gituan. Kita perlu berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Ada pendeta yang tiap hari kerjanya ngeliat setan. Setan ini, setan ini, setan ini. Tapi nggak pernah gue lihat di kontennya usir setan. Saya nggak lihat-lihat setan, tapi lihat konten saya usir-usir setan. Sampai nggak mungkin orang bisa gitu kok didoain. Ada lagi satu lagi. Belum diupload lagi. Siapa kau? Aku keluar katanya. Orang Chinese, iya, keluar kok. Jangan nangis, ya, keluar. Ya. Kulihat matanya masih lain. Hei, kenapa kau belum keluar? Aku banyak. Si Daniel ketawa. Wih, capek loh, banyak. Berapa lagi? Entah berapa lagi. Keluar, iya. Tinggal sekian. Akhirnya aku bilang, sekaligus, ya. Baru selesai ya. Saudara, tadi tubuhnya lemah. Orang umurnya ada 70-an, orang begini. Giliran kerasukan itu, wih, kuat. Saya mau ditelan sama dia. Ngeri saudara, kalau orang udah kerasukan, walaupun tadinya umurnya udah 70, itu jadi kayak 17. Makanya saudara, kalau Anda udah umur tua-tua kayak Pak ini, kalau pingin kuat harus kerasukan. Iya. Jadi kita berjaga-jaga. Jadi nggak usah diperdebatkan ya. Jadi banyak orang sekarang cerita rapture lah, ke pengangkatan. Ini pendeta-pendeta hampir semua nih. Saya lihat di YouTube cerita pengangkatan. Jadi kalau yang nggak terangkat dalam beberapa tahun ini, 3 tahun ke depan, mereka akan menderita. Ini kesukaan Ibu Ria. Kalau dia lagi saya mana mak, saya nggak komen, dia bilang, aduh, cari jiwa, selamatkan jiwa, itu yang penting. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ngapain ngurus-ngurus gitu? Gua hari ini juga siap. Ya, bila penting lagi hot begini gua terangkat. Hei, Pak Gembala hilang. Loh, celananya kok di sini? Bajunya kok di sini? Iya. Masnya juga situ. Iya. Makanya saudara saya nggak pakai kan? Ya saya tahu, takut terangkat. Lah, bener nggak percaya? Kan saya udah tahu. Mana ada saya kompromi dengan istri saya? Saya nggak pakai. Siapa tahu nanti terangkat saya pikir. Jam tangan. Ya jam tangan nggak masalah kan? Jam tangan kan jatuh ini tinggal sama Pak Peri aja, nggak apa-apa.
Haleluya. Jadi berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Berjaga-jaga. Aku, terus dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangmu dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Luar biasa nggak? Saudara yang tadi betul-betul setia terus sama Tuhan, berjaga-jaga, pas Tuhan datang dilihat engkau keadaan setia, engkau dilayani Tuhan. Lihat, dilayani, dan ia akan datang melayani mereka. Jadi begini, ngeri nggak kalau begini? Apa ya bahasanya? Nggak ngeri, nggak cocok ya? Apa ya? Wow, 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 wow. Gini loh, saya ini tuan, orang kaya raya terkenal lah di bumi ini. Saya ngasih makan, silakan bu, silakan bu, silakan bu, silakan bu. Saya kasih, saya bagi. Ini bukan sekedar orang kaya, ini raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit bumi. Dia yang ngasih saudara, dia yang melayani saudara. Dahsyat nggak? Dasar. Wih, Pak Manurung ini misalnya dipanggil Tuhan. Ya, ini bahasa ininya ya, bahasa apa ya? Alegorisnya lah. Ini kesukaan Manurung apa? Dia nggak mungkin panggil Bapak dong. Kan Tuhan. Masa Tuhan panggil Bapak? Anak boleh kan? Kesukaanmu apa, Ferry Manurung? Cumi. Bakmi. Cumi. Dia kasih bakmi, cumi, dia kasih cumi gitu loh. Artinya saudara, ini alegorisnya, tetapi arti yang sebenarnya adalah Tuhan yang melayani dia. Luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan kan biasa, Tuhan melayani kita, dasar nggak? Tuhan mana yang mau begitu? Semua Tuhan orang nggak mungkin begitu. Coba kau cerita sama agama manapun, nggak ada Tuhan yang mau melayani. Tuhan itu harus disembah, dipuji. Tapi dia, Tuhan kita lain. Ketika kau didapatinya setia, dia akan melayani. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ayat 38. Dan apabila, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi nggak peduli ya, mau siang, mau malam, mau sore, mau hari ini, Tuhan datang jemput kita, kita berbahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terus 3, 2, 1. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumah itu dibongkar. Haleluya. Jadi saudara, pencuri itu datang nggak kasih tahu. Kalau dia kasih tahu, pasti dia lapor polisi. Pas datang langsung tangkap polisi. Ayat 40. Kita baca semuanya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Jadi kadang-kadang kita baca Alkitab begitu baru kita paham. Dari tengah dulu baru ke atas. Jadi yang tengah tadi yang saya baca ke bawah, itu berbicara hamba yang setia dan tidak setia. Terus yang atas tadi itu bagaimana kita bisa tetap setia? Itu poin-poinnya. Jadi mari kita di musim pandemi begini, kita tetap setia sama Yesus. Engkau akan lihat pemeliharaan Tuhan. Luar biasa. Hidup saya, istri dan anak saya selalu dipelihara Tuhan. Saya kalau udah ini, besok ya, kalau saya lihat tipis begini, tipis itu kalau di print tipis, ayo Joshua, Daniel, ayo 20 petik 1 jam. Tuhan, kau yang pencipta langit, terbuka pintu gudang bakat. Langsung saya kasih mereka apa itu, vitamin. Iya, vitamin. Kasih lagi apa, susu beruang macam-macam. Ayo, doa. Langsung saudara, jebol. Lama, 1 lembar, 2 lembar, penuh kadang-kadang. Tapi ada 50.000, 55.000, 25.000. Tapi dihitung-hitung lama-lama 4 juta, 5 juta juga kan? Iya kan? Kan dari yang dikit-dikit baru banyak. Betul kan? Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita setia, justru di pandemi ini saya melihat banyak mujizat-mujizat Tuhan. Anda inilah nanti yang akan menerima berkat di musim pandemi. Sampai kapan, Pak? Saya yakin ini masih bertahun-tahun. Masih bertahun-tahun. Walaupun tadi saya bicara sama orang New York ya, cerita-cerita,
Di sana sebagian sudah tidak pakai masker, tapi bagian lain ada yang kena baru. Di Italia sudah sempat habis, tapi kena lagi. Jadi sekarang Indonesia sama dengan Italia. Tingkat ranking tertinggi Indonesia sekarang sama Italia. Ini nanam singkong mungkin selamat. Ya, jadi kalau masih suka berinteraksi, masih suka berkumpul, masih suka berjalan keluar kota, jangan harap pandemik ini hilang. Tapi saya katakan kepada saudara, orang yang di dalam Yesus, dia dilindungi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya harap Anda paham maksud saya yang terakhir tadi. Kalau nggak paham keterlaluan. Haleluya. Saudara angkat tangan. Angkat tangan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya di musim pandemi ini kami dipromosikan Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami dipelihara Tuhan, kami dijagai Tuhan. Kami percaya di musim pandemi ini kami tidak akan kena corona, dan kami percaya corona tidak mengenal nama kami. Itu sebabnya si corona tidak bisa cari kami, karena dia tidak tahu alamat kami di mana. Dia hanya mencari orang-orang yang dia kenal. Kami hanya dikenal Tuhan. Si corona tidak kenal kami. Karena itulah Tuhan mencari kami. Si corona jauh dari kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau sudah mengenal kami. Kami hari ini dan seterusnya setia kepada Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Kuasa setan, kuasa iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami menang bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada kolektif nggak ini?